Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang untuk menutup segmen kali ini dalam episode perayaan harinya Nyepi di Denpasar dan Bali, kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana, dan mungkin saya perlu buka dulu. Saya sekarang berada di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Nah, saya berjumpa dengan Bapak Ketua KPID Bali, Pak Agus Astabe. Sehat selalu ya Pak Agus. Sehat selalu ya. Nah, saudara, yang kita ketahui bahwa memang salah satu biasanya kalau kita dalam merayakan Nyepi adalah adanya stop penyiaran untuk lembaga-lembaga penyiaran televisi, radio, dan juga teman-teman dari internet lah yang di OTT. Nah, kalau dalam kesempatan ini kita ingin mengetahui sebetulnya, ya Pak Agus ya, kita ingin tahu bagaimana persiapan kita dalam 14-12 Sake nih Pak, ya, untuk hari raya Nyepi besok ini kita kalau dengan lembaga penyiaran TV dan radio Denpasar terlebih dan juga Bali, seperti apa sekarang ini Pak perjalanannya? Ya, terima kasih Mas Bambang ya. Luar biasa, saya bersyukur bisa dikunjungi di ruang monitoring ini. Terima kasih sekali lagi. Dan KPID Bali memang sudah mengumpulkan semua TV dan radio. Ada 22 channel TV yang ada di Bali dan 68 radio. Kita kumpulkan melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali yang ditandatangani oleh Forkompinda Provinsi Bali. Di situ jelas untuk TV dan radio pada saat Nyepi tanggal 3 Maret mulai jam 6 pagi itu berhenti siaran sampai jam 6 pagi tanggal 4 Maret berikutnya. Jadi semua sudah disepakati dan kemarin juga kita sudah tantangan MOU dengan DPRD Bali dan juga Dinas Kominfo Bali. Jadi kita sepakat tidak akan ada siaran, termasuk juga internet dan mungkin juga adalah TV-TV berlangganan itu juga semua. PTV, kita juga stop, dan bahkan kalau misalnya ada drone juga di stop. Kita juga sudah ke Jakarta ke Kominfo RI, diterima oleh Direktur Penyiaran dan sudah ditegaskan beliau akan mengirimkan surat juga kepada LPTV dan radio. Dan kita juga ketemu dengan para pemegang kebijakan di TV-TV swasta yang ada nasional. Mereka pada akhirnya tahu dan mendukung, bahkan mereka meminta kepada KPID, Pak KPID kalau misalnya ada yang nekat siaran di Bali tolong ditegur dan segera ditekan. Sehingga mereka sangat siap dan ingin menghormati keputusan. Jadi sangat mendukung ya. Sangat prinsipnya lembaga penyiaran ini sangat mendukung semua. Dan kita di KPID pasti akan mengawasi itu, dan ini kan merupakan kegiatan yang sudah rutin dilakukan. Betul. Kita ingatkan lagi, bahkan tadi kan ada dari provider juga nanya, dia sebenarnya kemauannya, keinginannya besar sekali untuk ikut bersama-sama, tapi sampai sekarang belum ada surat sebagainya. Tapi kita sudah sampaikan bahwa sudah disampaikan juga kepada Kominfo. Tidak ada masalah soal tapi ini kita berharap semua lancar lah. Jadi ini seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi ini lebih ditegaskan lagi bahwa penyiaran televisi dan radio semua sudah sepakat untuk besok hari raya Nyepi mulai jam 6 pagi tanggal 3 Kamis sampai jam 6 pagi tanggal 4 hari Jumat Maret off gitu ya. Bahkan ada begini juga dari kemarin kita waktu FGD dengan Kementerian Agama, khususnya Kanwil Agama. Jadi Nyepi itu jam 6 pagi mulai sampai jam 6 pagi berikutnya. Kan kadang-kadang ada yang tugas jam 6 pagi, dia datang jam 4, jam 5. Betul. Itu udah dikasih jalan. Gitu. Jadi jangan dikasih bendesa adat dan sebagainya, jangan dikasih kesempatan orang lalu lalang. Kalau jam 6, jam 6. Jadi kalau misalnya ada siaran, mestinya mulai jam 6 karena terusan dia, tak apa-apa molor jam 7, kan tak apa-apa. Jadi petugasnya ada waktu untuk datang. Jadi mari kita hormati, kalau kita tidak menghargai dan menghormati kita, siapa lagi yang harus kita hormati. Betul, ini sepakat nih kalau untuk itu. Kemudian kalau melihat dari perjalanan, mungkin evaluasi juga dari tahun-tahun lalu, sebetulnya mengapa ini harus kita lakukan nih Pak? Mungkin masyarakat kan kadang-kadang masih juga bertanya, kenapa harus mati, kenapa harus begini, ini gimana Pak? Dasarnya bagaimana Pak ini? Ya, sesungguhnya kalau kenapa harus mati TV dan radio, satu tentu untuk memberikan kekusukan kepada umat kita berdasarkan catur berada penyepian itu kan, amati geni, amati lelanguan, amati lelanguan, dan amati karya. Jadi tidak boleh sebenarnya bersenang-senang dengan nonton TV, dengar radio sebagainya. Kedua, kadang-kadang kan, mohon maaf, misalnya kalau yang tidak melaksanakan catur berada penyepian itu kan dia pasti cari hiburan, nonton sebagainya. Kadang-kadang kan bosan di rumah, mungkin hanya bertahan 2-3 jam, tapi
ingin main-main sebagainya, bahkan internet misalnya dia bikin status macam-macam di internet. Kalau internet lancar bisa jadi dia di situ mengumpat atau mengirim mencaci maki, kan padahal suasananya TV kita semua harus khusyuk. Nah kalau internet dan TV semua mati, ya hiburan itu kan semua tenang. Jadi ini pengalaman karena memang sebelum-sebelumnya ada kejadian-kejadian yang ya boleh dikatakan agak sedikit mengusik lah, sehingga kita sepakati mengusik kekusukan Nyepi kita ini ya. Karena misalnya kalau misalnya internet dibuka misalnya seperti itu, ya, misalnya dia bikin status kesal terhadap orang yang diam di rumah saja, diungkapkan di status medsosnya kan, sementara yang orang Nyepi lainnya pasti agak marah nanti kalau diusik. Nah itu yang menyebabkan pengalaman-pengalaman itu, dan di TV juga begitu. Sebetulnya kalau evaluasi kita tahun ke tahun itu kan kita berusaha untuk menyetop rembesan siaran dari luar Bali. Nah ini pertanyaan kita juga itu tadi, gimana Pak Agus? Kan kita ada di timur itu dengan Lombok, di barat tuh dengan Banyuwangi nih Pak ya. Jawa Timur lah ya. Jawa Timur lah gitu. Nah, gimana itu kalau Pak Agus? Selama ini kan yang merembet itu. Kadang-kadang kan orang berpikir katanya tidak boleh ada siaran radio. Di Bali kok kita dengar, ternyata setelah dicek radio dari Sumeneb masuk ke sini, radio dari Jawa Timur masuk ke sini, dari radio dari Lombok suaranya masuk ke sini, powernya besar. Nah itu kita KPID baru kemarin datang ke Jawa, komunikasi dengan Jawa Timur, Balmonnya dengan KPID-nya, Jawa dengan NTB juga, tolong powernya diturunkan pada saat itu sehingga tidak ada rembesan siaran, sehingga mereka sudah siap menjanjikan juga seperti itu. Jadi kita sudah komunikasi dengan semua pihak untuk betul-betul menjaga penyepian ini agar kusuk. Dan mari kalau misalnya ada hal-hal yang begitu, kita juga mohon bantuan masyarakat lah. Kalau ada ini silakan dilaporkan kepada KPID selaku pihak yang mengawasi siaran, kita akan melaporkan dan mengambil tindakan. Karena untuk di Bali saya yakin tidak akan terjadi itu, tapi untuk di luar itu yang remesan-remesan itu, kita nanti menjelang hari H kita pasti akan komunikasi lebih jauh lagi. Iya baik. Jadi memang sudah dilakukan langkah-langkah untuk rembesan ini Pak ya, perbatasan, karena memang apa istilahnya teknologi frekuensi ini memang tidak bisa kita tutup perbodan gitu ya. Ada bocoran tetapi sudah diminimalisir. Mudah-mudahan mungkin sederhananya power di sana dikecilin, sehingga kalaupun kita dapat mungkin hanya terbatas di daerah-daerah pinggiran itu Pak ya, perbatasan itu Pak ya. Karangasem, Jembrana. Kalau selama ini kan kita juga kadang-kadang kita harus akui ada LP kita yang siaran di sini misalnya radio, tembusnya sampai ke Makassar, tembusnya sampai di Jawa Timur, di Probolinggo, kok bisa tembus ke situ? Karena powernya besar ya. Nah makanya kita turunkan, sebetulnya itu tidak baik loh, karena itu bisa mengganggu penerbangan. Karena frekuensi itu sudah ada yang ngatur. Kalau kita kelebihan powernya berarti ya mengganggu atau mungkin bisa beririsan dengan yang lain. Apalagi misalnya bisa mengganggu penerbangan. Tapi jangan khawatir, kasus untuk internet, data seluler dan sebagainya di tempat-tempat strategis tetap akan hidup. Karena itu untuk kepentingan yang lebih besar, misalnya di rumah sakit, di kepolisian, di aparat-aparat yang sifatnya mendadak di bandara, itu selalu hidup. Sehingga kita berharap ketertiban dan mungkin tergantung juga ketertiban umum tetap akan menjadi prioritas utama. Oke, nah mungkin satu Pak Agus, ini kan televisi ini kan macam-macam Pak. Ada televisi yang memang untuk hiburan, kemudian ada televisi berita. Kadang-kala itu kepentingan nasional, bahwa masyarakat di luar Bali itu kan ingin tahu kondisi Nyepi seperti apa. Ya, nah kita ini ada pergerakan nih, ada anggota, ada teman-teman para jurnalis ini. Selama nanti pelaksanaan itu, apakah memang diberi akses bagi mereka untuk meliput itu? Kemudian misalnya kalau mengirim kan internet mati, gitu kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau saran dari Pak Ketua KPID gimana Pak terkait dengan ini? Ya ini memang menjadi dilema kadang-kadang ya. Satu sisi harus bertugas, satu sisi harus menghormati ini. Kita waktu kemarin FGD di Kanwil Agama juga sudah disampaikan, dan saya yang menanyakan itu, apakah boleh teman-teman TV kita liputan lah, mengambil gambar, kemudian bagaimana dengan ke pusat, karena di pusat pasti diminta dan menarik. Gimana sih gambar Nyepi hari ini pasti ditanya itu. Itu kita udah minta masing-masing TV silakan berkoordinasi dengan desa adat tempat yang akan diliput itu. Kemudian mungkin kalau nggak salah waktu itu maksimal 2 orang dibolehkan, tapi tetap menghormati tradisi di situ. Ya kalau bisa jangan sambil selfie. Nah kalau sambil selfie mungkin orang lain yang merasa tidak boleh keluar kok dia bebas. Nah itu mungkin ya tolong dipahami itulah. Terus kedua berkaitan dengan liputan di masing-masing daerah itu kadang-kadang itu masing-masing tergantung pada kebijakan desa adatnya. Ada yang memang pihak yang memang menyetujui
TV karena tidak hanya kita saja loh, ada TV-TV asing yang sebetulnya juga berminat. Betul. Mereka pingin syuting, pingin tahu, tahu ya. suasana. Nah itu serahkan kepada masing-masing desa adat. Tapi muaranya jangan sampai mengganggu kesukaan dan kenyamanan. Nah masalah kemudian pengiriman ke Jakarta, tentu semua punya teknologi, mungkin bawa portable, internet portable atau apa, nah, itu silakan di inilah. Tapi kadang-kadang kalau hal begitu kita tidak terlalu jauh mencampuri, tapi muaranya bagaimana proses nyepi itu berlangsung dengan hikmat, tapi tidak juga mengurangi aktivitas untuk pemberitaan dan informasi kepada ya, masyarakat. karena itu memang Penasaran juga nih, di luar penasaran. Ya, penasaran kayak apa sih suasana nyepi di Bali kan? Bener nggak? Betul-betul Iya, mati kotanya gitu. Betul, Pak Agus. Kalau tak yakin, bahkan sebenarnya mereka yang tidak tahu ingin datang ke Bali pada saat nyepi. Baru nyepi. Ingin jalan-jalan kalau dulu sekali boleh gitu. Dikasih akses. Jadi orang jalan-jalan gitu kan. Baik. Kalau Jadi, sekarang sih enggak. iya, jadi pada prinsipnya kawan-kawan jurnalis ataupun yang ingin mengambil liputan untuk informasi, ya kerjakan tugas yang untuk liputan, tidak yang lain-lain. Ya. Selfie atau malah mengupload untuk kepentingan pribadi gitu Pak ya. Nah, ini untuk menghormati supaya tetap kekusukan penyelenggaraan pelaksanaan catur berata kita kusyuk, terus nyaman, aman, dan umat ya, bisa betul-betul Karena kita ingin begini, kita kan di KPID teman-temannya adalah teman TV, radio. Jangan sampai nanti kita yang menyampaikan informasi yang menjadi garda terdepan, kita boleh dikatakan memberikan contoh yang tidak baik lah. Sehingga kita hormati, tugas tetap dilaksanakan sama dengan teman-teman misalnya di kepolisian, di tentara, di rumah sakit, dia pasti bawa ambulan, kadang-kadang ada kejadian, itu karena kepentingan yang lebih besar. Ini juga begitu. Sehingga mari kita bersama-sama saling menghormati, dan saya sangat yakin sekali teman-teman TV yang ada di Bali sudah sekian tahun pasti paham soal itu dan komitmennya pasti sama. Siap, dan yang pasti masyarakat juga bisa memahami seluruhnya yang berada di Bali. Gitu Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus terima kasih, Asaba, Bang. Ketua Terima kasih. KPID Bali. Terima kasih, Bang. Sehat-sehat Rahayu. Terima kasih. Mudah-mudahan selamat melaksanakan hari Nyepi. Nyepi. Yang harus diperhatikan adalah satu, penilaiannya paling besar adalah bagaimana kawan-kawan Seket Teruna pada saat melakukan perarakan ogoh-ogoh dengan ketat melakukan prokes, jaga jarak, kemudian mengatur sedemikian rupa, mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Satgas dan juga pemerintah kota. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal yang menarik supaya penyelenggaraan perayaan Nyepi kita di tahun ini tanpa harus menghilangkan kekusukannya, kemudian tanpa harus menghilangkan kemeriahannya, kita dapat melaksanakan dengan baik, kemudian kita memasuki tahun baru dengan optimisme dan semangat yang baru. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami sampaikan selamat merayakan Hari Suci Nyepi 1944 tahun Sake ini. Mudah-mudahan kita Bali ke depan menjadi tetap rahayu, sehat, dan kita akan hidup berdampingan bersama-sama dalam kesehatan dan kemuliaan ke depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi dalam Sapa Redaksi on Blog SN.